Halo semuanya, berjumpa lagi di video pembelajaran bersama saya Risma Sagitarini. Pada pembelajaran kali ini saya akan membahas bab mengenai peluang dan subbabnya yaitu ruang sampel. Jadi pada materi ini kalau misalkan kalian melihat di kehidupan nyata, eh, banyak kegiatan atau kejadian yang eh, terjadi di luar kendali kita sebagai manusia. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memprediksi itu. Misalkan, ketika nanti kalian sudah berada di kelas 12, kemudian ingin mendaftar di salah satu universitas perguruan tinggi, kemudian mendaftar pada tes SBMPTN, kalian akan memperkirakan kan soal-soal apa saja yang muncul pada tes tersebut. Nah, untuk mengetahuinya, kalian kan harus melakukan riset terlebih dahulu, mencari tahu soal-soal apa yang sering keluar. Nah, soal-soal apa yang sering keluar ini bisa dikatakan dengan peluang dari suatu soal tersebut untuk keluar pada tesnya. Nah, contoh lain misalkan ketika kalian akan melempar dua keping logam. Nah, dua keping logam ini dia kan punya dua sisi, yaitu angka dan gambar. Nah, kemudian ketika kalian mencoba melemparnya, entah berapa kali itu misalkan, banyaknya kalian melakukan pelemparan itu dinamakan percobaan. Jadi percobaan itu adalah satu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, ketika kalian melakukan percobaan kan pasti akan ada hasilnya. Hasilnya itu, semua hasilnya itu adalah dinamakan dengan ruang sampel. Nah, kemudian misalnya ketika kalian melempar keping uang logam ini, kemudian ada beberapa kejadian, misalkan keluar angka-angka, kemudian angka gambar, apa yang ingin kalian cari, misalkan kalian ingin mengetahui berapa banyak keluar angka dan gambar ketika kalian melempar sebanyak 10 kali misalkan. Nah, yang kalian inginkan kan angka gambar. Jadi banyaknya keluar angka gambar itu disebut dengan kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Oke, sekarang ada dua metode untuk menentukan ruang sampel. Yang pertama yaitu dengan tabel. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada dengan pohon faktor. Oke, dengan tabel misalkan kalian akan melempar dua buah keping uang logam tadi secara bersamaan. Jadi yang dibuat yang pertama adalah tabelnya, kemudian yang mengandung mengandung bagian dari logam itu. Keping uang logam itu kan tadi mengandung angka dan gambar. Berarti pada keping yang pertama itu ada angka dan gambar, di keping yang kedua juga ada angka dan gambar. Ini adalah peluangnya jadinya. Ketika kalian melemparkan dua buah keping ini, di sini akan muncul angka-angka. Ada peluang muncul angka dan angka, itu maksudnya. Kemudian ketika kalian melempar lagi, ada kemungkinan keluar gambar angka di sini. Selanjutnya di sini angka, gambar sama seperti tabel perkalian biasa. Dan kemudian di sini gambar. Oke. Jadi setelah kalian melakukan percobaan ini, ruang sampelnya yang akan kalian dapatkan atau saya sebut dengan S itu adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Inilah dia ruang sampel dari pelemparan
2 keping uang logam secara bersamaan. Jadi kan kalau dilihat hanya ini kemungkinan yang keluar dari ketika kalian melempar 2 keping uang logam tadi. Oke, yang pertama dengan tabel. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu dengan pohon faktor. Kalau dulu kalian mungkin sudah mengetahui ketika kalian diberikan suatu bilangan kemudian menyederhanakan bilangan itu dengan membagi-baginya itu juga dengan pohon faktor. Nah, mirip seperti itu. Caranya di sini adalah kita kan akan menggunakan 2 buah keping uang logam. Jadi, lihat dulu pada koin yang pertama. Pada koin yang pertama ini kan dia akan mempunyai 2 buah sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Oke, kemudian karena dia berpasangan dengan koin yang kedua, maka koin kedua ini kan juga mempunyai 2 buah sisi, yaitu angka dan gambar juga. Jadi pada setiap sisi dari koin yang pertama pasti akan berpasangan dengan sisi dari koin yang kedua. Koin yang kedua itu adalah angka dan gambar juga. Begitu juga dengan sisi yang kedua dari koin yang pertama tadi. Di sini juga ada angka dan gambar. Nah, dari sini bisa didapatkan yang pertama itu adalah angka dan angka pasangannya. Yang kedua, angka dan gambar. Kemudian yang ketiga, gambar angka. Yang keempat, gambar. Oke, jadi kalau diperhatikan ruang sampelnya itu sama, tapi kita menggunakan metode yang berbeda. Terserah kalian akan menggunakan metode yang mana yang kira-kira lebih mudah, boleh saja. Nah, kemudian ada yang namanya frekuensi relatif dari suatu kejadian. Nah, frekuensi relatif suatu kejadian ini adalah frekuensi itu kan banyak jumlahnya, nilainya. Frekuensi relatif itu artinya nilai relatif kemungkinannya yang muncul dari suatu kejadian tersebut. Jadi bisa dicari dengan frekuensi relatif itu adalah banyaknya muncul suatu kejadian, misalkan dia adalah kejadian A dibagi dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Oke, contohnya seperti pada logam yang kita cari ini, yang cari tadi di atas. Frekuensi relatifnya itu, misalkan saya akan mencari peluang kejadian dari angka-angka. Kalau di sini pada pencarian dengan 2 metode itu diperoleh ruang sampelnya itu ada 4 ini kan. Oke, misalkan muncul kejadian A-nya ketika kalian sudah mencoba di sini 1 kali, berarti 1 per banyak percobaan ini adalah 1, 2, 3, 4 1/4 seperti itu. Oke, dan satu lagi yang terakhir itu ada yang namanya peluang suatu kejadian. Peluang satu kejadian ini mungkin yang sudah umum diketahui, yaitu peluang suatu kejadian A itu adalah banyaknya A dibagi dengan banyaknya semua. Jadi peluang kejadian A itu bisa dicari dengan banyaknya anggota dari A dibagi dengan banyaknya anggota S atau ruang sampel keseluruhan. Oke, mungkin seperti itu dulu penjelasan singkat mengenai peluang kejadian dengan
subnya yaitu bagaimana menentukan ruang sampel, apa itu percobaan, apa itu ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Kemudian dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran